Bismillahirrahmanirrahim. Satu alasan sebagian orang yang memang sudah berkeluarga lah harus seperti itu. Jadi satu alasannya ada orang nggak mahram, muhrim, suami dan istri. Makanya hal yang tadi kirim video atau foto itu menjadikan seolah-olah dibolehkan dengan satu ilat tadi ya. Darurat, ya, termancing gairah dan sebagainya, itu suatu alibi ya. Tapi ini juga jangan dulu kita langsung berpegang sampai di sana. Kita lagi pembahasan. Karena memang tadi sudah disampaikan juga oleh Tuan Said, itu ada juga sebagian alim fuqaha yang mengatakan ketika kita berhubungan badan dengan mahramnya saja, membayangkan seseorang yang lain itu jadi haram. Karena dia nggak bergaulan halal, gitu. Apa majikan serangan, tapi membayangkan dengan namanya haram, gitu. Artinya di sini ada sesuatu yang unik juga. Nah, bagaimana kalau misalnya ketika kita melihat seseorang yang lain yang tidak halal, nanti bayangkan jadi pemajikan. Ini sebaliknya gitu menurut saya. Ini ketika saya hanya sebatas saja. Ini hanya menjalani saja. Barangkali gitu. Tapi kalau Tuan saya mengatakan yang halal ketika memandang seseorang yang lain itu jadi haram. Nah, ini bagaimana yang haram kita pandang istri sendiri itu jadi halal apa tidak, gitu Pak, seperti itu. Nah, ini jawaban yang barusan dari Tuan Cecep. Jadi ini hanya sebagian pendapat yang membolehkan ketika suami istri itu jadi boleh halal maksudnya. Nggak tahu ini hukum itu harus jelas ya. Inna halal bayin wa haram bayin, sebetulnya ini haram halal atau subhat atau bagaimana gitu ya, atau mubah. Mubah itu boleh artinya ya. Nah, suami istri yang jelas halal dalam hubungan badan itu juga dibolehkan katanya batin kemudian mubah, katanya hukumnya belum sampai halal. Gimana itu tadi? Nah, harusnya ditanyakan kepada orang yang berpendapat demikian ya. Harusnya seperti itu. Tapi Tuan Cecep barusan membuka juga. Dia pemateri hanya membuka, belum menjas daripada kepastian hukum. Silakan bagi rekan-rekan pemuda yang lain yang mau berpendapat atau mungkin mau bertambah pertanyaan lagi, menggali informasi lagi, silakan. Gimana? Kumagi pas bisa dia tuh iya pas bisa ngacunga iya mau orang sini hargaan dalam masalah usia udahnya menurutnya nanti mana stop gimana lo Bismillahirrahmanirrahim. Yang menarik ya, orang terpengaruh atau terseringnya dengan melewat penggunaan bila teknologi itu dengan kayak pasar yang oke untuk berbagai teknologi berarti tinggal lalu lalang itu lain sering aktifnya lalu lalang apa namanya kayak batas lumrah gitu kan yang udah imah negara Indonesia dan negara Arab gitu ya. Nah nuju tentang ngawagal iya nanti mau kedua basal apakah termasuk dosa besar orang meninggal aurat untuk diperbolehkan misalnya ya aurat untuk diperbolehkan kan kamu istri nyata nganukur muka sering pandangan gitu deh. Nah orang dosa besar atau termasuk dosa yang bukan dosa biasanya ada karena dosa besar ada dosa perang peta lah ya namanya ini alit gitu nya alit ada tuh gitu karena dosa kecil bisa di sholat berjamaah Jumat oke kan insya Allah gitu nya
Bawa sama rompang gitu kayak gitu ya. Itu orang walaupun tapi anu Mr. Peanut nanti Peanut lah gitu. Kali dia rambut karena yang dia semua terlalu lah warna marketingnya apa namanya. Nah itu termasuk dosa besar ya, merugikan ke orang atau dihampur ada zaman akhir gitu dah. Ampun misalnya gitu dah. Ya, kita dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Simkuring salah satu tujuan penda anu ngageurkeun kewajiban kanggo jadwal ngajian biologis. Alasan wabil khusus ka Ustaz Cecep mah kusimkuring disanggakeun materina kitu henteu sapertos pengajian biologis anu satacana ditangtoskeun kusimkuring. Pas ninggal dina meme, masya Allah ya luar biasa gitu temana. Nah simkuring nyebarna luar biasa. Numawi geuningan simkuring baca dina Al-Qur'an upami dibandingkeun antawis godaan setan, tipu daya setan jeung tipu daya wanita justru leuwih berat tipu daya wanita. Di antawisna nyaeta dijelaskeun dina Al-Qur'an dina surat An-Nisa ayat 76 pamintalna. Saur Allah Subhanahu wa taala, inna kaidasyaitani kana dhaifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tapi dijelaskan di Al-Quran surat Yusuf ayat 28 saestuna tipu daya wanita mah justru eta nu berat. Margi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak meninggalkan fitnah atau cobaan yang paling berat kepada kaum lelaki, tiada lain adalah fitnah wanita. Nah, kemudian juga Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dina kitab pemintelapan Adus Sabirin halaman 286 sormantena banyak orang yang bisa sabar menahan beratnya sholat malam, baik itu dalam keadaan hareudang atau napi tiris, oge biasa nahan beratna puasa, tapi jalma-jalma kalau lobaanana teu biasa nahan karena pandangan anu diharamkeun ku Allah. Tadi kantosna ngagambarkeun yen godul basar teh siga anu sepele tapi luar biasa gitu. Bahkan Ibnu Qayyim ngumpamakeunana jalmi anu sok tahajud wae, jalmi anu sok saum sunat gitu nya masih mempunyai istilah nama kena karena godul basar gitu. Saking kuberat-beratna hal eta. Nah terus tadi dina tafsir Al-Marughi janten dosa teh ketika orang ninggal anu haram tatkala aya syahwat gitu nya upami teu aya syahwat janten henteu dosa kan gitu nya tah ieu teh kadangkala dijantenkeun alasan kuninini Ustaz kuninini cenah kuring mah teu ditium oge dan geus kolot moal anu kabitaeun moal anu karangsang tah janten simkuring juga aya hiji pertarosan ari batasan kewajiban kanggo awewe katanya menutup aurat teh nahakeun ngora hungkul kata Nabi di awal balik sampai meninggal dunia gitu. Lagi aya nini nu pas kitu tah ngadamel alasan gitu. Lah aku udah nini mah tos kolot moal anu resakeun gitu. Kumaha eta batasan kewajiban seorang wanita menutup aurat teh nah di awal balik teras remaja atau napi sampai akhir hayat gitu. Mengenai batasan teh. Teman-teman dua pertanyaan nanya luar biasa. Karena memang anu tadi ada parfumnya sakit anu lebih kebutuhan Allah harusnya kieu kan istri teh sedayana gak urat dimulai ucapan kayak gitunya angin kajabi pada Indonesia Rasulullah SAW nyata ada Rasulullah kita muka sarang telapak tangan. Nah kata alasan di Tuhan Allah kumaha kurang anu ningali kata awewe sebenarnya anu biasana lalu lalang nah dosa besar dan dosa terpinter sebenarnya pada kos lumrahna gitu pada kos lumrahna
anu tuh bikin kebutuhan alo pada kesumrah we anu tuh make tiung teh mah dan gitunya anu maksud tiga leupeut teh mah eta teh bunga arti di baju tapi telanjang teh ini ya eta ternyata mah tos teu masuk dosa eta kaitun karena masalah teruskan kebutuhan alo pada kudus biasa nah lamun kebutuhan hati nembe dirugikeun bahwasana memang setan teh salah satu musuh menggoda tapi kategorinya lemah itu saja itu sama sing sarang godaan di istri memang lamun dilihat sejarah belakang Nabi Adam alaihissalam ya Nabi Adam ku iblis beberapa kali digoda sangkan deketan 2 kali kan nolak tapi pinter nah iblis ada dengan istrinya ngegoda Adam dan bisa artinya berbeda satu istri nah, makanya banyak kita lagu selain juga mengatakan bahwa istri adalah virus ya juga cari curhat dengan racun dunianya itu mengatakan pada seorang perempuan ya, ini begitu dasarnya yang jadi pertanyaan dari Tuhan Adib itu juga batasan ya batasan usia dikarenakan memang tadi kalau disabit-sabitkan dengan pendapat Imam Al-Marogi bahwasanya di sana ketika kita memasang sesuatu yang haram ya dengan ada rasa syahwat itu jadi dosa. Nah sementara bagaimana masalah batasan karena memang ada sebagian wanita yang sudah lanjut usia ya mengatakan coba ya tuh orang tidak bisa ini kayak orang. Nah di sini mungkin harus ada pembahasan masalah batasan juga gitu ya. Baik sebelum kepada yang lain ya saya persilakan terlebih dahulu kepada pemateri untuk menjawab dari dua pertanyaan itu. Demikian. Sebenarnya ya bukan hanya pemateri yang harus menjawab itu saya bangga menambahkan pertama itu tadi ungkapan nuti patetenya anu tentang ngebalikeun kumaha kan tadi teh pas temunya pemajikan ngebayangkeun nu lain ari ieu mah nu lain dibayangkeun seolah-olah pemajikan gitu tah nya eta teh bahkan bahayana tinu akibat gedulnya dari gedul basur teh urang lamun ningali itu teh pasti menempel gitu nya rek ngabayangkeun batur jadi pemajikan urang teh pasti aya referensina heula gitu aya nu nampal urang teh sebenarnya ningali ieu dibayangkeun seolah-olah pemajikan urang gitu nya nah jadinya makanya hati-hati dengan istilahnya tentang tayangan-tayangan berbau pornografi itu selain jadi candu gitu nya kecanduan sebenarnya mah itu bisa jadi candu gitu nya resep we gitu nonton gitu teh tengah ieu deh istilahnya namanya jadi maksiat kebatur ge gitu nya tapi jadi candu gitu bahkan bisa menempel dan nanti akibatnya gitu bayangkan seolah pemajikan sorangan gitu ya cai di mana gitu gitu dan tetap hati-hati untuk cermin seperti itu karena akibat tadi ya mata itu 83% yang bisa menangkap informasi gitu ya lebih tinggi daripada yang lainnya selanjutnya yang Tuhan Allah itu sebenarnya saya tangkap itu dosa letik dosa gede gitu nya ya namun dosa letik mah kalau mau gitu atau dosa tuh itu gitu jadi Tuhan Allah masih jadi dosa itu kurang ningali itu jadi dosa Jadi kita mah ya nya kan tadi pada eta nama patokan apa eta we dalam orang empuk meskipun salieu langsung iyo gitu nya eta kan eta maksudnya gini kebangkitan rasanya kayak magabruk gitu nya sebenarnya mah kurang nonton pornografi sebenarnya hal yang sia-sia kalau bisa ditempuh tapi bisa diasaan gitu siapa yang kota kalau yang tos nikah baru tos we kak iya nya ke bojona gitu karena percuma tinggal diasaan bisa gitu ya gitu tak jadi sebenarnya mah patokan kita kalau namun ningali namun saya punya keterangsangan mah kira-kira mah sebenarnya udah eta patokan mah namun orang edan ini ya saudara kan beda-beda itu aja istilah nama masih karakter kayak gitu anu resep ini gitu nya ningali ini unggul oke pakai baju biasa gitu ya pakai tiung unggul resep gitu nya menimbulkan rasa eta gitu dosa teh
gitu. Jadi tergantung balik ke orang kan tadi teh aya pengecualian teh yang teologi teh yang tidak bahkan ada yang diperbolehkan itu apabila ada seorang laki-laki yang tidak memiliki syahwat kepada lawan jenisnya disebut bahwa memang aya gitu berarti itu teh balik deui ka karakter masing-masing orang balik ke orang begitu gitu kan sebenarnya ka urangna nimbulkeun efek teu nah eta lamun eta nimbulkeun efek eta jadi patokan dosa jenama mau nimbulkeun efek lah maka jadi dosa gitu makanya tadi teh ya kudu dipalingkeun nu kaduana bisi nu kaduana nimbulkeun efek dan istilahna mah kahiji mah biasa we pasti penasaran ya belum deui ternyata nimbulkeun da eta bakal jadi dosa jenama Jadi lamun teu nimbulkeun sawah mah teu dosa gitu. henteu istilahnya pandangan tafsir Al-Marwazi mah di tadi teh Al-Misbah mah ada anu buat dosa teh bagi laki-laki yang menimbulkan rangsangan kepada laki-laki jadi patokannya seperti itu mah wae tapi urang mah ngajaga lami-lami ngajaga nya kitu nya ngajaga sieun urang teh pede teuing gitu wah urang masih bisa kuat mah karena dia kulil mukminina jangan anu ari iman nu bisa nahan ieu teh eta nu iman gitu nya nah takutnya dari itu godaan yang iman mungkin orang memaksakan iman orang lemah gitu dasieun makanya jadi patokan eta tetap jadi lamun nimbulkeun rangsangan mah ya wae kita tapi takutnya nanti nimbulkan rangsangan kemudian untuk batasannya karena ningali kan ayat di hijina dia disebutkan jelas gitu bahwa batasan perempuan mah nyata naon buka sareng tampak tangan bahkan dalam bahasa berhijab di sini dianjurkan dalam ayat 33 harus menutupi dada ya ini intinya terus so tahu gitu kan loba aki-aki gitu dari dunia itu lain pemuda untuk aki-aki anu resepkeun gitu atau nabi sia pemuda anu resepkeun kali ini tetap orang patokan hadir gitu tah Allah teh sabarentakeun bahwa rek istilahna mah bisa berbalik-baliknya istilahna kurang awewe teh kudu bisa nutup aurat nyaeta naon kecuali telapak tangan dan muka gitu pada ini pada saat orang nanti apa orang gitu orang besok pede itu ini buat ini payung kene gitu kan istilahnya ayah nomor sekali ini kan orang tak apa gitu kan balik ke dari masing-masing kan ayah maksud nomor ini kan kalau dia berita viral yang udah orang ngawin ini kan bisa jadi itu nomor sebelah kan ini gitu kan nah kayak orang tanya apa maka melihat ini gitu so ini tidak masalah usia gitu dari dia mah Allah mau nyarita karena ia sampai kamar aww gitu amun ini aww so ayo laksanakan pareta jam aww itu beneran ya itu memang ditamihan Berarti batasan ada sampai akhir hayat begitunya kalau dulu gitu soalnya kan gitu dinanya Ya, sebatnya salah sedang berhubungan Tuhan Cecep seperti batasan kewajiban orang jelasnya ketika balik jasmin itu aja publik fotos gitu pakainya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kak Rasul kan isi Rasul minta putra putri mereka supaya untuk berhijab dunia. Nah, kita lihat pangitan dina hadis riwayat Abu Dawud kantos ngajelaskeun nerangkeun bikin urang sadayana Rasulullah merintahkan Ummu Salamah sareng Siti Hafsah supados nutup aurat sok sanaos di payunan Umi Maktub. Umi Maktub kan geuningan. Tapi kewajiban itu tetap pernah. Jadi ukurannya sangat berarti berdampak dari itu, tapi ketaatan orang Allah. Ketika ayat kewajiban orang menutup auratnya, ayat dasar final Al-Quran, ya udah mah, saya berdampak itu peribahasanya wayangnya sebagai muslimah yang menutup, yang punya kewajiban untuk aurat tersebut, ya harus ditaati. Tersengaja orang sekolah itu wayangnya, gitu. Dan seperti tadi batasannya, sampai akhir hayat lah. Berakhir hayat terus mau baru biasa kewajiban itu gugur gitu. Lagi hadis lagi menjelaskan soksana di lingkungan ayat Umi Maktum ya secara orang ganteng bisa meninggal tak Siti Hafsah itu lama tapi kewajiban itu Rasulullah para ulama dalamnya tak berputrina keluar berhijab tepang saja tambahan dengan keterangan diri Tuhan saja. Makanya di kajian ayat disebutnya objeknya ayat batasannya ada objek nama anu ningalina istilah nama jadi punya nah tadi maksudnya kalau tidak menimbulkan rangsangan mah eta teh jangan anu ningali
yang si orang ninggalina subjeknya, subjek objek nanti nu ditinggalina ya. Nah, jadi lamun nu ditinggalina eta jadi nu kenangsangan maka malah gitu. Nah balik beda jeung batasan anu jangan ditinggalina, anu yang ditinggalina tadi bahwa harus menutup aurat gitu. Tetap perintah nama kudu nutup aurat, bahwa laki atau perempuan atau laki-laki tetap batasan auratna gitu, seperti itu. Tapi yang anu ninggalina, nah eta kan efeknya anu ningali lain efek anu ditinggali kan gitu dah. Maka eta mah patokanna teh gitu, nimbul kenangsangan atau henteu gitu. Eta patokanna seperti itu. Maka